Karena sudah jam 8 meskipun masih 73, di angka 70-an, mungkin saya bisa mulai dulu ya. Nggak apa-apa ya Vega ya. Karena saya jam 9 juga ada apa asistensi mata kuliah lain. Iya, Ibu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ini sudah berkenan apa ya, ya mungkin cepat saja begitu dalam 1 jam ini karena saya khawatir besok minggu depannya itu apa namanya susah gitu ya untuk melakukan satu apa ya perkuliahan begitu. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin sedikit menyampaikan Mbak Mas, mana tadi? Sudah kelihatan di layar? Sudah terlihat, Ibu. Ya. Baik, ini adalah peraturan presiden tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Nah, kalau di Indonesia, istilah resminya sekarang adalah KPBU atau yang kamu sebut sebagai PPP, Public Private Partnership, ya. Public Private Partnership. Mungkin kemarin juga sudah dapat PPT ini. Nah ini ya. Ini ya, sudah diterangkan Bu Diah ini ya kemarin ya. Ada? Atau mungkin di Yang mata kuliah video. lain? Kenapa? Kemarin udah dijelasin, Ibu. Ya, oke. Nah, sebetulnya PPP itu kan secara teori menurut World Bank ya, itu namanya Public Private Partnership. Jadi secara umum gitu di dunia itu namanya Public Private Partnership. Di Indonesia itu sekarang yang terbaru itu menggunakan istilah KPBU. Kalau sebelumnya ada yang namanya KPS, kerjasama pemerintah dengan swasta. Nah, kemudian dirubah menjadi KPBU, jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Tolong Mbak Mas cek ya masing-masing. Saya terus terang merasa ada beberapa kelompok yang misleading. Misleading itu maksudnya ada yang salah memahami terkait dengan PPP atau KPBU ini, gitu ya. Jadi kalau sudah ada PPP ya jangan kemudian ada konsep KPBU itu sama Mbak Mas. Nah, di dalam peraturan presiden ini itu memang ada juknis, bukan juknis ya, ada peraturan lain yang lebih operasional, peraturan menteri dalam hal ini itu juga ada, tapi ini yang secara apa ya secara umum mendasari kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, yang pertama terkait dengan jenis infrastruktur yang bisa dikerjasamakan. Mohon maaf, saya cepat aja ke bawah. Nah, jadi ini adalah beberapa jenis infrastruktur yang bisa dikerjasamakan, mulai dari infrastruktur ekonomi dan sosial, mulai dari transportasi, kemudian jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, air limbah, sampah, telekomunikasi, listrik, gas bumi, konservasi energi, fasilitas perkotaan bisa, fasilitas pendidikan bisa, kemudian fasilitas olahraga dan seni bisa, infrastruktur kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga permasyarakatan, dan sampai kepada perumahan rakyat dalam hal ini itu adalah apa namanya rumah susun itu bisa. Nah ini adalah kalau tidak salah tuh 17 apa enggak ya, pokoknya A sampai S itu adalah jenis infrastruktur meskipun ini disebut apa namanya ada infrastruktur fasilitas gitu ya. Apa namanya yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha. Tetapi poin berikutnya adalah KPBU ini merupakan penyediaan infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis infrastruktur. Jadi tidak bisa misalnya hanya salah satu dari yang ada poin di sini. Seperti itu. Karena ini kan memang sifatnya kompleks. Nah, contoh misalnya di Jepang itu ada fasilitas, apa namanya, sekolah SMP dalam hal ini loh, Bu, SMP itu bisa toh dikerjasamakan. Karena itu untuk
apa namanya, untuk masyarakat ya. Padahal kan swasta itu kan, apa namanya, profit oriented gitu ya. Tapi ternyata project ini itu tuh tidak cuma membangun sekolah, tapi kemudian dielaborasi dengan yang namanya saya lupa namanya, tapi itu kayak penitipan, tempat penitipan, tapi bukan tempat penitipan anak, bukan daycare ya, tapi tempat penitipan lansia dan anak-anak. Nah, jadi di Jepang itu kan beda dengan di Indonesia yang mohon maaf ya, asisten rumah tangga itu kalau di Indonesia mungkin relatif lebih mudah diperoleh. Nah, kalau di Jepang itu kan nggak ada ART. Jadi kalau misalnya anak, apa namanya, keluarga yang dia sudah menikah, terus orang tuanya itu sudah tua, orang tuanya mungkin tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Nah, saat mereka mau kerja, itu siapa yang kemudian dalam tanda kutip "ngopeni" ya, nah itu bisa dititipkan di situ, di daycare-nya itu. Jadi daycare-nya ada untuk lansia, juga ada untuk anak-anak, gitu. Dan itu bayar, otomatis itu bayar, gitu ya. Dan itu fasilitasnya ya beda Mbak, Mas, enggak terus kemudian mohon maaf kamar mandi itu kemudian, sama, enggak. Mohon maaf, jadi klosetnya aja itu beda. Ada kloset yang memang untuk orang tua, ada yang kemudian untuk anak-anak, jadi klosetnya lebih yang kecil, mungkin kamu udah pernah lihat ya, jadi kloset yang duduk yang kecil itu ya, itu ada. Terus kemudian setting-nya itu juga ada kayak, apa namanya, bagaimana tempat istirahatnya, ada ramnya untuk berpegangan gitu di dalamnya, ada ruang untuk bermain piano misalnya, terus ya ada kayak ruang bersama gitu ya. Dan juga ada fasilitas kesehatannya, rumah sakitnya. Nah, jadi dalam tanda kutip swasta ini bisa mencari uangnya itu dari daycare ini, gitu kan. Nah, si anak-anak terus juga ada kayak, apa ya namanya, kayak kebun gitu. Nah, si anak-anak, apa ya, sekolah SMP ini, itu tuh sering melakukan, apa ya namanya, saya lupa namanya, kayak pengabdian atau apa gitu ya, misalnya kerjasama dengan para nenek-nenek ini gitu kan, melakukan apa untuk di kebun bareng gitu ya. Terus, nah si nenek-nenek ini dan kakek-kakek ini pun seneng kalau misalnya di daycare itu ada anak balitanya, jadi mereka kayak punya teman, punya cucu gitu. Nah ini yang kemudian di KPBU-kan, itu ada di Jepang dan itu sangat laku sekali karena ya tadi, masalah mencari ART itu susah. Nah ini yang kemudian pembiayaannya bisa kayak, apa namanya, jadi cost finance sharing gini gitu ya, seperti itu. Nah ini yang bisa dilakukan. Jadi maksud saya, nanti coba kamu lihat punya kamu tuh seperti apa ya, yang bisa kamu jual. Jadi nggak terus kemudian, "Bu, ini ini, sifatnya sekolah berarti harus pemerintah." Enggak, ternyata ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan gitu loh maksudnya. Nah terus juga ada yang namanya rest area ya, rest area itu juga di Jepang. Rest area itu, apa, tapi kamu jangan bayangkan ya kalau rest area itu nggak harus SPBU ya, nggak cuma pom bensin. Literally nggak ada pom bensinnya waktu itu, hanya rest area karena penghubung antara satu kota dengan kota yang lain relatif jauh, kemudian untuk tempat istirahatnya ada rest area. Di situ ada restorannya, kemudian ada ya ada tempat rekreasinya sedikit lah gitu ya. Nah itu di KPBU kan, di mana di situ juga ada koperasi, bukan koperasi merah putih ya. Koperasinya itu tuh menjual, jadi petani-petani setempat, mereka itu apa namanya, menghasilkan kalau di tempat kita tuh mungkin kayak buah-buahan gitu ya, singkong kayak gitu. Yang mana mereka itu tuh sulit untuk menjangkau pasarnya karena jauh kan dari mana-mana. Akhirnya kemudian difasilitasi dengan membentuk, rest area itu, di mana rest area itu kemudian si petani itu menjual hasilnya ke situ. Ya, jadi kan banyak pengunjung. Wah, itu rame. Apa namanya, mereka pengunjung itu, apa sih namanya, bisa membeli hasil-hasil, buah-buahan ibaratnya gitu ya, yang segar gitu ya, dengan harga yang tidak mahal juga gitu, terjangkau. Kemudian ada kayak mochi kan, Jepang juga terkenal mochi ya, mochi ada open kitchen-nya seperti itu. Jadi ini menarik perhatian dari pengunjung gitu. Nah ini, cukup berhasil juga. Jadi satu sisi dia bisa memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan ekonominya, di sisi lain dia juga dapat income kan dari adanya rest area. Nah ini di KPBU kan. Jadi ini 2 hal yang silakan nanti dipikirkan, bukan terus kemudian, "Bu, jalan tuh harus
pemerintah, business as usual, enggak, coba kamu pikirin, makanya harus, dilihat, secara keseluruhan, jangan dipotong-potong, jangan kemudian part per part gitu maksudnya, gitu ya, Mbak, Mas. Kenapa saya bicara ini di depan, karena kan konsep itu akan mempengaruhi ke belakang, Mbak, Mas, gitu. Lanjut lagi, nah kemudian, lagi ya, tadi nah, pasal 10, pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kamu bisa melakukan kerjasama KPBU atau PPP itu kalau tanahnya punya pemerintah. Pemerintahnya siapa? Siapapun itu, desa kek, kota Tegal kek, pemerintah pusat kek, terserah. Yang penting udah punya pemerintah. Kalau belum punya pemerintah gimana, Bu? Ya dibeli pengadaan tanah. Karena dia sah. Pengadaan tanah itu nanti, sebentar. Nah, pengadaan tanah ini bisa dari APBD atau APBN, gitu. Dan itu sah menurut peraturan presiden ini. Jadi nggak bisa misalnya itu aset milik masyarakat terus di-PPP-kan, itu nggak bisa. Salah kamu tidak apa namanya, mematuhi peraturan presiden ini, gitu ya. Tidak bisa. Nah, pertanyaannya apakah kemudian si pemilik tanah itu mau gitu ya untuk menjual ke pemerintah kayak gitu. Misalnya dia udah jualan di situ, udah berupa toko-toko, terus kemudian itu kamu beli gitu ya, mereka mau nggak gitu? Misalnya, ya mungkin mungkin mau gitu ya, kalau misalnya per meternya 2 juta, kemudian kamu beli per meternya 10 juta misalnya, dengan harga yang 500 kali lipat. Tapi kan ini jadi temuan nanti. Jadi temuan BPK misalnya, "Loh ini kok pemerintah membeli sesuatu kok di atas ini ya, terlalu overprice," misalnya seperti itu. Itu juga jadi temuan, seperti itu ya. Jadi ingat, tidak bisa KPBU atau PPP itu asetnya yang saat ini lahannya milik masyarakat, seperti itu. Nah, terus kemudian, eee, sebelum saya ke pengembalian investasi ya, saya mau bicara terkait dengan PPTK. Nah ya PPTK, PJPK kalau PJPK. Nah, penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK. PJPK itu bisa kepala, bisa menteri ya, misalnya menteri keuangan, menteri, apapun itu yang memang dia membidangi hal itu, atau mungkin kepala daerah dalam hal ini bisa gubernur, bisa, bupati, wali kota, seperti itu. Tetapi kamu bayangkan, ini kan berarti sesuatu yang sifatnya tidak simpel ya, ini kompleks. Nah, coba kamu bayangkan, di dalam kawasan kamu yang itu tidak lebih dari 40 hektar ada banyak sekali konsep, apalagi di sana PPP-nya BOT, sana konsesi, Dek, mumet, Dek. Satu aja mumet, dan tadi saya sampaikan ini adalah gabungan dari beberapa infrastruktur. Gabungan tuh berarti bukan harus terus kemudian 2 di-merge. Tadi saya sudah kasih contoh ya, misalnya kayak tadi ada daycare dengan sekolah, ada tadi kayak dalam tanda kutip mungkin pasar sebenarnya, tapi itu tempat menjualnya, hasil dari masyarakat dengan misalnya tadi rest area, seperti itu. Jadi, wah digabungnya gimana? Makanya tidak bisa kemudian kamu pecah-pecah, eee jalan punya ini punya ini, enggak, kamu coba kamu pikirkan secara komprehensif dulu, secara keseluruhan, mana yang kemudian bisa dikerjasamakan, seperti itu ya. Karena PJBK-nya aja sekelas menteri misalnya, sekelas wali kota dan itu. Kalau misalnya satu sana BOT, sana konsesi, pusing ya. Coba kamu lihat mana yang bisa diikat gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau bicara terkait dengan pengembalian investasi badan usaha. Jadi Mbak Mas, kalau kita bicara KPBU itu kan pasti mostly ya, mungkin di sini bisa dilihat, nah ini, coba kamu lihat bagian capital investment. Capital investment. Capital investment itu yang ngeluarin uang, modal, ya. Coba kamu lihat itu kan konsesi, BOT, BOO, divestiture. Itu yang sebetulnya di Indonesia, even di peraturan presiden tadi, itu tidak menyebut konsep-konsep apa yang dipakai, ya, konsep-konsep apa yang dipakai. Tetapi KPBU di Indonesia atau PPP di Indonesia itu diarahkan untuk gain investasi atau menarik investor. Sehingga
Dia tidak kemudian untuk service kontrak, manajemen kontrak, lease, ini enggak, arahnya enggak ke sana. Karena apa? Service kontrak itu ibarat cuma, eee, misalnya gini ya gampangannya, pemerintah mau bikin pasar gitu ya, terus dibangun sama siapa namanya, sama swasta kemudian diganti uangnya, seperti itu. Kalau contohnya tuh misalnya ini pelayanan PDAM gitu ya, pelayanan PDAM itu kok kok ini anu ya, kacau pencatatannya kacau, terus kemudian banyak yang bocor, titik-titik bocornya di mana-mana gitu ya. Nah ini kemudian dikerjasamakan dengan swasta, "Tolong dong saya dibantu ini gimana membenahi tentang pelayanan dan titik-titik bocor NRW, non-revenue water-nya tuh gede banget 20%, jadi air yang hilang tuh 20% karena kebocoran tadi. Kami susah untuk mengidentifikasi." Ini kan 2 hal yang kemudian bisa dielaborasi kan antara pencatatan dengan, apa namanya, NRW tadi gitu ya. Pada akhirnya kemudian pencatatan itu bisa lebih simpel, kemudian si NRW ini bisa berkurang hingga sampai cuma 6%, sehingga keuntungan meningkat. Udah pemerintah tinggal langsung bayar gitu ya. Manajemen kontrak ini biasanya tahap awal yang dilakukan sebelum enggak selalu, tapi biasanya ini dilakukan kalau mau persiapan ke kerjasama yang bentuknya jangka panjang, konsesi BOT/BOO, seperti itu. Nah, di Indonesia itu memang tidak ada tertulisnya, tapi yang biasanya dilakukan adalah nomor 3 dari bawah, gitu, yang dilakukan. Nah, coba kamu lihat capital investment, semua capital investment itu adalah private, di mana yang berarti yang hal ini mengeluarkan modal itu adalah privat. Dan coba kamu lihat itu, aset ownership-nya, lahan itu semua punya publik. Lah Bu, BOT/BOO itu ada private-nya maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi misalnya tanah punya pemerintah, terus kemudian kerjasama dengan BOT. Nah, selama proses kerjasama BOT itu, misalnya 30 tahun, nah asetnya itu pindah dulu jadi miliknya swasta, seperti itu. Tapi terus kemudian dikembalikan, tapi awalnya tanah pasti punya pemerintah. Nah itu ya, jadi capital investment semua itu kan, kamu lihat itu punya private. So, saya balik lagi ke sini. Nah, loh Bu, tanah punya pemerintah, ya kan? Terus yang bangun swasta. Swasta kan dapat keuntungan dari mana gitu kan? Sebentar. Kenapa dia mau membangun gitu? Yang, apa namanya, secara peraturan ya diperkenankan untuk, apa, terkait dengan pengembalian. Jadi pengembalian itu yang pertama adalah satu, user charge atau pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif. Ya, misalnya jalan tol, berarti apa namanya, si swasta ini bisa mendapatkan penggantian dari tarif tol yang ditarik dari pengguna. Kalau air bersih tadi misalnya, berarti dia bisa dapat user charge dari air bersih yang kemudian dibayar oleh pelanggan. Telekomunikasi, energi, tadi termasuk daycare tadi, itu bisa user charge. Sehingga kamu nanti lihat punyamu tuh nanti apa pengembalian yang bisa diperoleh oleh swasta. Ya kalau dia mau KPBU atau PPP. Nah yang kedua adalah AP atau availability payment atau ketersediaan layanan. Maksudnya gimana? AP ini gampangannya bahasa Indonesianya itu pemerintah tuh nyicil, Mas. Nyicil. Jadi bisa nyicilnya itu ya tergantung kesepakatan nanti mau apakah 5 tahun pertama, kemudian nanti dicicil lagi 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga selama masa kerjasama, begitu. Tapi kalau misalnya artinya pemerintah dapat dari mana ya? Bisa dari APBD, ini bisa ya tadi kata-katanya. Jadi bisa dari APBD ataupun dari hal-hal yang lain. Sebentar. Ya, belum ketemu saya. Nah, jadi itu ya, nanti silakan kalau yang mau KPBU ya harus dihitung itu tuh, kamu tuh apa, eee, pengembalian investasinya itu dari mana? Apakah tarif tadi? Tarif tuh bisa dikenakan kalau misalnya ada yang sifatnya tadi rutin user charge yang bisa ditarik, tapi kalau enggak ya pakai AP, berarti kan ini harus dicicil gitu ya. Apa namanya, bahkan pemerintah itu bisa, apa, melakukan penyertaan modal. Misalnya contoh ya Mbak, Mas,
rumah susun. Rumah susun itu mostly sangat tidak seksi untuk swasta. Karena apa? Dia kan eh, apa namanya? Sesuatu yang sifatnya tidak produktif kan. User charge hanya dari sewa. Ya, sewa which is itu kalau kita bicara BOT BOO, itu kan pemerintah atau konsesi, pemerintah itu kan berubah nanti perannya. Dia menjadi regulator. Jadi swasta itu tidak bisa sewenang-wenang menetapkan tarif. Oh, kan aku yang narik tarif user charge dari pengguna. Jadi saya mau menetapkan kesekian tuh dia nggak bisa semena-mena seperti itu. Nah, pemerintah beralih fungsi dari pemilik aset menjadi regulator. Dia akan mengatur, ya nggak bisa, kita juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, bla 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 bla. Termasuk misalnya dalam hal rumah susun. Nah, ini yang kemudian membuat proyek-proyek rumah susun ini menjadi tidak seksi karena tadi dia sifatnya kurang produktif. Jadi mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah. Dan terus gimana? Makanya harus dielaborasi. Apakah kemudian dia tuh kemudian di ada kemudian apa pasar misalnya di sebelahnya atau apapun lah yang kemudian bisa dielaborasi seperti itu. Dan biasanya kecenderungannya itu kalau rumah susun itu PR bangetnya itu adalah mencari lahan. Jadi lahan memang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini. Pemerintah daerah ya, bukan pemerintah pusat. Jadi ini ada kewajiban terkait dengan rumah susun tuh pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa udah hampir setengah jam terkait dengan setengah jam berikutnya saya akan ngomongin tentang NPA. Ada pertanyaan dulu nggak dari semua kelas terkait dengan konsep, terutama kelompok-kelompok yang menggunakan PPP atau KPBU? Silakan. Ada pertanyaan, Pak Mas? Halo. Dari 153 ini ada yang nanya nggak? Nggak dengar suara saya? Bisa Ibu. Nggak ada pertanyaan? Sepertinya belum ada Ibu. Ya, karena saya mendengar kemarin beberapa kelompok yang asistensi, nggak cuma kelas A ya, kelas D saya dengar, kelas B. Dan ini saya merasa ada sesuatu yang misleading terkait dengan KPBU atau PPP. Silahkan nanti diperbaiki ya. Jadi jangan sampai diketawain sama daerah, Mbak Mas. Nanti kamu usul konsepnya kayak gini, salah, malu. Ya, tapi bukan terus kemudian ya udah deh nggak usah KPBU atau PPP. Ya nggak gitu. Kan kita kan di sini kan kamu harus cari pembiayaan alternatif. Kalau misalnya APBD semua ya itu kamu nggak kreatif namanya. Kan seperti itu. Oh, bentar, saya cari dulu. Jangan lupa naruh LVC di mana. Oke, sambil mencari apa namanya? Sambil sambil saya cari file saya yang LVC, saya mau kayak yang NPA udah diterangkan Bu Dia belum ya? Ini dulu sebentar. Iya, file saya. Hmm.
Sudah dilihat? Sudah kelihatan? Lihat Ibu. Ya. Saya hanya cuma mengulang sedikit tentang Raci. Mungkin kemarin Budia sudah saya memang nitip ini ke Budia gitu ya. Jadi Raci atau ISCN, E sama dengan R, S sama dengan A, kemudian C sama dengan C di sini, N itu sama dengan I. Sama aja, kamu pakai SCN atau RACI boleh. Atau di jurnal yang terbaru ada yang namanya RASCI ditambahin S. S-nya tuh support. Monggo aja lah, tapi biasanya kita pakainya RACI atau PSCN. Nah, beberapa hal yang kemudian biasanya gini, R itu apa? Responsible, ya artinya apa? Gitu ya. A, accountable, ya artinya apa? Kadang-kala tuh kamu kebalik. Nah, R itu adalah yang melaksanakan. Ya, gampangnya gitu. A, accountable itu decision maker. Dia bertanggung jawab. Jadi jangan kebalik, R itu yang A kemudian yang melaksanakan. Gitu ya. Nah, bisa kamu lihat di kolom-kolomnya itu ada project manager, planner. Ini contoh ya, misalnya kamu dinas ya dinas apa gitu ya. Nah, bisa kamu lihat di dalam satu baris, misalnya activitiesnya itu planning and scheduling, itu kamu bisa lihat yang jadi R atau A itu tidak bisa lebih dari satu. Contoh, misalnya melaksanakan pembangunan pusat UMKM. Kalau yang membangun itu lebih dari satu kan mumet Mbak Mas. Terus kemudian decision maker-nya itu ada 3. Itu ibarat ada 3 sopir atau 3 nahkoda misalnya. Kan ya bingung nggak? Artinya kalau kamu masih menentukan banyak sekali R dan A, itu berarti kamu belum bisa menentukan, belum bisa mengerucutkan linear responsibility-nya. Ini kan untuk menentukan sangat spesifik siapa berperan apa, gitu kan. Kemudian, kalau menurut saya kalau C dan I itu lebih mudah lah ya. Mana yang perlu diinfo sebelum dan mana yang diinfo sesudah, seperti itu. Itu catatan saya aja. Jadi nanti lihat tacimu. Kemudian perlu diingat, ya, RACI. Contoh ya Mbak Mas, konsep tadi ya, konsep KPBU tadi, PPP. Itu kan capital investment, itu kan semuanya private. Jadi kalau konsepmu itu misalnya publik gitu ya, publik dengan PPP, itu kira-kira yang berperan di dalam pembangunan itu sama atau enggak? Pasti kan beda ya. Di dalam pembangunan publik itu, konsepmu publik itu kan berarti yang melaksanakan pembangunan itu pemerintah. Tapi kalau konsepmu itu KPBU atau PPP, berarti yang melakukan pembangunan itu adalah swasta. Nah, berarti kan di racinya kan pasti beda. Gitu maksud saya. Ya. Sudah kelihatan? Ada Ibu. Ya. Ini next-nya setelah kamu menyusun apa sih namanya? Konsep ya, log frame, kemudian RACI ya. Selanjutnya adalah kita mau menyusun tahapan pelaksanaan pembangunan. Nah, makanya kemarin kelas A itu kan saya sampaikan, "Dek, kamu jangan mikirin tahapan pembangunan dulu, kamu pikirin konsep dulu karena siapa yang berperan itu akan mempengaruhi tahapan pembangunan." Nah, project punya kamu kan ini project. Project itu dikatakan berhasil kalau yang pertama dia bisa mencapai tujuan pastinya. Kemudian yang kedua itu kalau dia waktunya itu tidak molor dan yang ketiga secara pembiayaan dia itu bisa terpenuhi seperti itu ya. Nah, salah satunya itu adalah dengan melakukan network planning analysis. Kenapa ini nggak mau sih ke sini? Nah, salah satunya dengan network planning analysis atau NPA atau kita sebut sebagai CPM, Critical Path Method. Critical Path Method itu saya tuh cari bahasa Indonesia kok nggak ada, jadi bahasa Inggris. Jadi prinsipnya membagi proyek ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Ya, membagi proyek ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi di dalam racimu itu kan sudah ada activity di kiri, paling kiri. Nah, activity inilah yang kemudian akan kita breakdown ke dalam NPA, ya.
Activity ini yang akan kita breakdown ke dalam NPA. Jadi nggak bisa kalau nanti yang kerjain NPA tidak melihat raci. Ya harus melihat raci. Nah, caranya gimana? Caranya ada dua, pakai online method dan ada note method. Ini pernah diajarin belum? Sudah pernah diajarin? Vega, udah pernah diajarin belum, Vega? Karena yang jawab Vega nanti. Ini belum. Hah? Belum. Oke. Jadi yang pertama adalah activity online method atau arrow diagram. Jadi activity-nya itu ditunjukkan dengan tanda panah. Coba kamu lihat. Activity-nya itu ditunjukkan dengan tanda panah. Kemudian ada yang bentuknya node. Nodes-nya itu adalah kegiatannya. Titik-titiknya. Nah, kita nanti pakai yang node. Ya, pakai node method. Nah, caranya yang pertama adalah bentuknya nanti kayak gini. Yang pertama adalah kamu harus bikin tabel ini dulu. Sebenarnya nanti, mohon maaf ya, saya agak ke bawah sedikit. Jadi bisa kamu 1, 2, 3, tambahin kok duration. Jadi tabelnya satu aja. Kalau ini karena dia penjelasannya sendiri-sendiri di buku, jadi kamu nanti dirikan sendiri. Nah, yang pertama adalah abaikan dulu huruf A, B, C kanan kirinya. Kamu fokus kepada activity in questions, ya, resettlement area survei dan seterusnya. Kamu fokus ke situ. Nah, activity in question itu diisi dengan activities yang ada di dalam racimu tadi. Gitu. Aktivitas di dalam raci tadi pindahkan ke sini. Kalau misalnya aktivitas di raci itu memang masih sangat besar, belum operasional, misalnya Bu, ini kayaknya perlu saya breakdown lagi, silahkan. Tapi tidak boleh kurang dari activity yang ada di dalam raci. Activity ini bisa ditambahkan atau bisa kamu breakdown kembali dari racimu, tapi tidak boleh kurang dari activity yang ada di dalam raci. Itu ya, yang pertama, catatan yang pertama. Nah, kemudian setelah kamu tuliskan semua activity in questions-nya, silahkan kasih notasi apa itu A, B, C dan seterusnya. Sebelah kirinya itu ya. Jadi resettlement area survei itu A, plan preparation and approval itu B, road repairs or construction itu C. Ya. Sudah? Kalau sudah ditulis semua activity dan sudah kamu kasih notasi, baru kita lihat kanan dan kirinya. Kirinya itu adalah activities to be completed before activity can start, dan yang kanan itu adalah activities that can only start after activity in question has been completed. Jadi yang kiri itu adalah, kalau misalnya resettlement area survei itu bisa dilakukan setelah menyelesaikan apa ya, gitu kan? Nggak ada, karena dia adalah aktivitas yang pertama. Oh, oke. Berarti dari sini, gambar sini, karena dari tabel ini, karena kirinya itu non, nggak ada, ya berarti resettlement area survei itu adalah aktivitas yang pertama. Kemudian activities that can start only after activity in question has been completed, B, berarti artinya setelah resettlement area survei itu selesai, B itu bisa dilakukan. Otomatis di dalam B, plan preparation and approval, itu kirinya pasti A. Tadi kan settingnya gitu, yang pertama. Oh, A itu selesai, dilanjutkan B, gitu kan. Otomatis B itu bisa dilakukan setelah A selesai, makanya kirinya A, gitu kan. Nah, bisa kamu lihat, itu kanannya, itu CD. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara paralel. Jadi nggak harus nunggu semuanya. Nah, ini yang harus kamu skenariokan. Mana yang kemudian tahapan-tahapan pembangunan yang bisa dilakukan bersamaan. Artinya nggak harus lurus, nunggu ini, nunggu ini. Artinya nggak harus lurus terus, seperti itu. Ini bisa dilakukan sesuatu yang bersamaan. Makanya kemudian setelah B itu bisa C dan D. Begitu. Kemudian otomatis karena tadi setelah B itu adalah C, otomatis di bagian C itu kirinya pasti B, karena kan B dulu selesai baru C. Nah gitu. Nah, kemudian tambahkan dengan durations, tapi jangan weeks ya. Weeks nanti kamu pusing karena kamu ini kan 20 tahun. Sehingga kamu bisa tuliskan itu durationnya itu in months aja, bulan. Ya. Jelas dulu ini? Bisa dilanjutkan? Same. Oke. Nah, setelah kamu bikin tabel ini, selanjutnya adalah kamu gambar.
ya. Nah, ini gambarnya. Abaikan dulu tulisan di atas, angka-angka itu abaikan semua. Kamu hanya fokus di ABC-nya dulu. Ya, sorry, saya agak naik turun. Nah, tadi kegiatan yang pertama itu kan A ya Mbak Mas. Karena kirinya non, nggak ada. A, kemudian B. Coba kamu lihat di sini gambarnya. Setelah A itu ada B. Kok nggak bisa naruh kursor ya di sini ya? Ah, ini. Bisa dilihat kursor saya? Bisa? Bisa, Ibu. Ya. Setelah A itu kan kemudian B. Oke. Nah, coba mohon maaf saya naik turun. Nah, ini kan setelah B itu kan C dan D. Ya, ini ya, C dan D. Otomatis di gambarnya itu bisa ke C dan D. Gitu kan? Nah, setelah C itu apa ya? Gitu ya. Setelah C itu ada E, F, G. Oh, setelah C itu ada E, F, G. Dan seterusnya. Gitu ya, kamu gambar dulu. Nah, setelah digambar, tulis notasinya A, B, C sampai K, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kamu gambar dan kamu tulis ABC-nya, yang perlu kamu masukkan itu adalah durations. Duration in weeks-nya. Misalnya, activity A, duration-nya 4 weeks, berarti nanti kamu months, bulan ya. Aktivitas B-nya itu 6. Coba kamu lihat, A4, B6. Itu ada di bawahnya. Jadi A itu dilaksanakan 4 bulan, B itu dilaksanakan 6 bulan. Coba C pasti 3. Nah, C3, weeks ya. C3, D2. C3, D2. Ya. Jadi maaf. Jadi yang ada di bawah ini adalah durations, ya. Nah, langkah selanjutnya ini, mohon maaf, tolong diperhatikan ini yang sering banget pada nggak paham, lupa atau bagaimana. Jadi kita itu harus menentukan dua hal Mbak Mas, coba ini, the forward pass dan nanti the backward pass. Ya. Apa itu the forward pass? The forward pass itu adalah early start and finish time. Jadi the forward pass itu adalah waktu paling cepat dimulai dan waktu paling cepat diselesaikan. The early start and finish. Ya. Kita mulai dari the forward pass-nya, early start and finish. Fokus ke angka-angka yang di atas. Fokus di angka-angka yang di atas. Nah, sekarang A itu bisa dilakukan kapan? Paling cepat, early start-nya. Paling cepat dimulainya kapan? Sekarang, artinya 0. Sekarang tuh ya 0. Ya. Makanya di sini di bagian kirinya A itu tulisannya 0. Gitu. Nah, terus kemudian the earliest finish, jadi paling cepat diselesaikan tuh kapan A-nya? Kamu lihat, oh A itu butuh 4 minggu untuk diselesaikan. Berarti 0 ditambah 4. Dia akan bisa diselesaikan pada minggu keempat. Jadi A itu bisa paling cepat dimulai minggu ke-0 dan paling cepat diselesaikan tuh minggu keempat. Gitu kan? Nah, karena setelah A itu adalah B, ya, setelah A selesai, itu B dimulai. Berarti B bisa early start-nya B itu kapan? Early start-nya B itu kan setelah A selesai. A selesai minggu keempat, berarti juga minggu keempat. Gitu. Kemudian the earliest finish-nya kapan? Karena B itu duration-nya 6, jadi paling dia ditambahkan 4 ditambah 6 menjadi 10. So, early start-nya B minggu keempat dan earliest finish-nya itu minggu ke-10. Gitu ya. Sama prosesnya dengan C, D itu sama gitu ya. Nah, bagaimana kemudian H misalnya? H itu kan coba kamu lihat panahnya. H itu kan berarti bisa dilaksanakan setelah E, F, G, dan D itu selesai. So, H itu bisa paling cepat dimulai itu kapan? Apakah 13? Apakah 25? Apakah 20? Apakah 17? Atau apakah 12? Gitu ya. Nah, kalau misalnya H itu paling cepat dimulainya 12, ya nggak bisa. Karena apa? E, F, G-nya itu belum rampung. Karena kan E, F, G aja baru selesai minggu ke-17. F aja baru diselesaikan minggu ke-20. E-nya baru diselesaikan minggu ke-25. Jadi nggak bisa kita start di 12. Makanya kemudian dia yang paling panjang. Dia cari yang paling panjang. Oh, 25. 25 karena apa? Memastikan bahwa D, G, F ini sudah selesai.
Bisa dipahami nggak sampai sini? Atau mau dicerna dulu? Bisa dipahami? Cukup bisa Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah ini selesai, kamu nggak ada beberapa kelompok yang salah, dia cuma bikin forward pass toh, padahal yang diminta adalah the backward pass. Jadi kalau sudah selesai the forward pass, kamu lanjutkan dengan the backward pass. Nah, the backward pass itu kebalikannya, Mbak Mas. Kalau tadi itu kan early start and finish time, kalau yang ini late start and finish time and critical path. Makanya disebut juga CPM, critical path method, atau tadi network planning analysis. Itu sama. Caranya adalah sekarang kalau tadi kamu fokus di angka yang atas, sekarang kamu fokus di angka yang bawah. Dan dibalik, mulainya bukan dari A tapi dari K dulu, dari yang paling activity yang paling terakhir. Di activity paling terakhir. Nah, activity yang paling terakhir itu karena dia sudah paling terakhir, kita tulis sama antara atas dengan bawah. Gitu kan. Nah, terus kemudian K ini bisa ke misalnya ke H dulu ya. Nah, caranya adalah coba kamu lihat ini angka-angka yang paling bawah, yang depan dulu ya, yang depan. Nah, yang depan dulu ini caranya adalah 28 ini dikurangkan dengan durationnya H. Jadi 28 dikurang 3, makanya dia ada 25. Seperti itu. Kemudian 34 dikurangi dengan durationnya K, 6. Jadi 34 dikurangkan 6 ketemu 28. Gitu. Sama ke J. Berarti 28 dikurang 9 itu kan 19. 34 dikurangkan 6, 28. Ya. Nah, bagaimana dengan yang C seperti ini? C. Ya. C itu kan dari E, F, G. Prinsipnya itu kebalikannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi, the forward pass, kita cari yang paling panjang. Karena kan memastikan semua kegiatan tuh selesai semua gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya Mbak Mas, kita cari yang paling pendek. Jadi ada 13, 18, 21. Nah, yang paling pendek itu kan ada 13. Berarti 13 dikurangkan dengan 3, 10. 25 dikurangkan 12, 13. Tapi ingat, nggak boleh misalnya ada beberapa kelompok juga yang kemarin begini. Jadi yang depan itu pakainya punya E, nanti yang belakang pakainya G. Karena yang paling sedikit itu nggak bisa, nggak boleh. Kalau E ya E aja semua gitu. Ya, prinsipnya seperti itu. Sampai ke A. Sampai sini jelas dulu nggak? Jelas Ibu. Pertanyaan jelas kan ya. Nah, apa kemudian maknanya? Ini sering juga pas ujian pada ndak mudeng. Maknanya seperti ini Mbak Mas. Coba kamu lihat B. B itu kan angka atas dengan angka bawahnya sama. Artinya apa? Atas itu menunjukkan early start and finish time, bawah itu late start and finish. Artinya B itu the early startnya bisa dimulai paling cepat itu kapan? Minggu keempat. Late startnya paling lambatnya ya minggu keempat juga, gitu kan? Oke, berarti kalau gitu paling cepat selesainya kapan? Minggu ke-10. Paling lambatnya kapan? Minggu 10 juga. Oh, oke. Berarti dia nggak boleh molor sama sekali. Coba kita lihat yang misalnya F. Ya, F. F itu paling cepat bisa dimulai minggu keberapa? 13. Ya kan? Tapi masih bisa juga dimulai 18. Jadi dia masih ada spelling waktunya 5 minggu. Jadi bisa dimulai paling cepat 13, tapi masih bisa molor lah. Bisa dimulai juga minggu ke-18. Nah, paling cepat diselesaikan itu minggu ke-20, tapi juga masih bisa lah diselesaikan sampai minggu ke-25. Gitu ya. Jadi itu perbedaan antara B dengan F. Jadi kalau yang B tadi benar-benar nggak bisa molor, kalau yang F itu masih ada spelling waktu sehingga dia bisa memungkinkan ada apa sih namanya? Keterlambatan ya, tapi masih ditolerir gitu ya. Nah, setelah kamu ketemu the forward and backward pass, angka-angka yang atas dan yang bawah yang sama itu kamu tarik garis menjadi critical activities. Jadi kalau di sini critical activities-nya itu A, B, C, E, H, dan K. Atas bawahnya sama semua. Artinya apa? Aktivitas inilah yang tidak boleh molor sama sekali. Critical path method. Jadi aktivitas kritis. Ya, kalau kegiatan A, B, C, E, H, K ini molor, semua kegiatan akan molor. Nah,
Ini yang harus diwaspadai oleh, apa namanya, tadi ya, oleh, stakeholder, gitu ya. Nah, beberapa kesalahan juga itu anak-anak yang menggambar ini tuh, semuanya itu titik kritis, Mbak, Mas. Jadi, A, B, C, sampai K itu semuanya titik kritis. Jadi F, G, D, I, J itu juga kritis, sama atas bawah. Nah, terus tuh gimana? Berarti kamu ada yang salah dalam menskenariokan. Balik lagi ke sinimu ya. Coba dilihat lagi mana yang kemudian bisa dilakukan bersamaan, terus kemudian diatur durationsnya kayak gitu. Nah, yang perlu harus diingat juga Mbak Mas, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh swasta atau private dalam hal ini, atau masyarakat itu pasti berbeda di durationsnya, gitu ya, di durationsnya. Nah, catatan dari saya, ingat ini ya, tolong didengarkan. Yang nanti ada konsep PPP-nya atau KPBU-nya, tolong kalau kamu ada aktivitas konstruksi, tolong diselesaikan not more than 5 years. Jangan sampai lebih dari 5 tahun. Memang secara teori itu nggak ada, Mbak Mas, tapi logika aja lah. Swasta itu kan pengen cepat-cepat selesai terbangun, terus beroperasi dapat uang kan. Lah itu ada yang misalnya sampai duration konstruksinya tuh 7 tahun, 9 tahun. Ya nggak bisa, nanti dia cuma punya waktu 10 tahun buat operate, gitu kan. Coba itu kayak jalan tol itu setahun wis bar, Mbak Mas. Dia nggak akan jalan tol itu yang paling lama itu pembebasan lahan, tapi kan swasta tidak berurusan dengan itu. Tadi kan sudah saya sampaikan, pengadaan lahan itu adalah pemerintah. Jadi swasta cuma bangun. Nah, bangun itu setahun itu udah bisa misalnya, apa sih namanya, eh section 1 misalnya dari rute sampai dari A ke B dulu. Udah selesai dibangun, saya buka dulu terus open, saya dapat user charge. Sambil while itu saya bangun yang lain gitu. Nah, dia biasanya tidak lama-lama. Kayak Spam Semarang Barat di Kota Semarang, sistem penyediaan air minum itu juga cuma setahun lewat dikit udah selesai. Langsung operate. Jadi dia bisa sisanya, saya kalau kerja sama 25 tahun, 20 tahun berikutnya dia tinggal gain income kan gitu. Sambil maintenance seperti itu. Itu ya, jadi ingat kata-kata saya. Nanti kalau misalnya masih ada yang KPBU atau PPP konstruksinya sampai 10 tahun, dah berarti nggak dengerin gitu ya. Tapi beda kalau misalnya itu konsepnya pemerintah dalam hal ini, karena kan dia terhalang oleh APBD atau misalnya tadi pakai dana kelurahan. Nah, itu berapa dana kelurahannya? Pembiayaan kira-kira dengan ini tuh cukup nggak? Harus berapa tahun misalnya? Seperti itu. Jadi ini akan berbeda duration-nya untuk yang kegiatan-kegiatan berdasarkan dari siapa pelakunya tadi, begitu. Makanya harus diperhatikan. Tapi saran saya tadi kalau misalnya kamu pakai KPPU atau PPP, please konstruksinya nanti di durationsnya itu tidak lebih dari, berapa, 5 tahun. Karena ada hal-hal juga, nah, Bu, cara menentukannya gimana? Kamu harus buka kebutuhan ruang. Tolong ini juga kadangkala kebutuhan ruangnya belum direvisi. Jadi site plan-nya itu sudah direvisi, kebutuhan ruangnya nggak direvisi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, nanti kebutuhan ruang itu akan sangat berperan dalam perhitungan pembiayaan. Jadi kalau belum direvisi silakan direvisi. Maksudnya gini, pembangunan misalnya 1 buah musola. Oh, 1 buah musola, Bu. Dengan pembangunan misalnya 200 rumah. Ya, itu sama nggak durationsnya? Sehingga kamu harus lihat volumenya tadi, sama-sama bikin jalan, yang satu itu cuma 500 meter, yang satu 30 kilometer gitu. Nah, kamu harus cek sebenarnya activities ini tuh mau menghandle volume berapa sih gitu. Sehingga kamu akan bisa mempertimbangkan berapa durations yang kamu butuhkan, seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan di sini selain siapa yang melakukan, itu juga volumenya. Ya, besarannya dari kebutuhan ruang kamu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bangun tidur ya, jadi masih belum kumpul nyawanya. Ada pertanyaan, Kak? Kelas A, B, C, D? Ada? Biasanya sih nanti kalau ada pertanyaan pas sudah membuat. Atau coba kalau yang sudah membuat, coba kamu cek punyamu seperti yang tadi saya sampaikan. Logikanya, kalau misalnya
itu dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukan oleh masyarakat, dilakukan dengan swasta tuh sama nggak? Ritmenya, kecepatannya, speednya tuh sama nggak? Kelihatan di tahapan tahapan pembangunan di dalam tadi apa namanya NPA-nya. Durationnya akan bisa dilihat, gitu ya. Kemudian ingat ada yang namanya maintenance, maintenance ya. Jadi aktivitas itu jangan lupa untuk dimasukkan, seperti itu. Jadi kalau sudah terbangun berarti dia akan maintenance kan gitu. In total kamu nanti akan ada berarti kan 20 tahun ya, berarti 20 tahun kali 20 kali 12. Berarti kamu ada 240 apa durationmu in total ada 240. Meskipun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya paralel, jadi itu mungkin nggak ditambahkan juga seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti sebentar. Nah, nanti silahkan kalau yang racinya silakan dilihat. Tadi ya, racinya silakan dilihat apakah sudah R-nya, A-nya tadi sudah di dalam satu activity itu cuma ada satu. Kalau misalnya belum, silahkan tentukan. Kamu harus bisa menentukan. Kamu kan ini project manajernya harus bisa menentukan siapa yang paling berperan, gitu kan. Kemudian habis itu kalau untuk konsep tadi sudah saya sebut ya KPBU, PPP, silahkan dilihat mana yang bisa dikatakan fasilitas yang bisa digabungkan gitu ya, mana dengan mana. Coba kamu lihat punya kamu. Terus kemudian untuk NPA, step pertama itu adalah membuat tabel ini. Membuat tabel ini di mana activity-nya itu paling tidak sama dengan yang ada di RACI. Tapi kalau misalnya ini mau lebih detail itu lebih bagus, silahkan. Bikin tabel ini, kasih duration, nanti jadikan satu tabel saja, baru kemudian kamu gambar, kemudian gambar, kemudian dihitung forward dan backward-nya. Seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ini tambahan aja, tapi kamu tidak perlu membuat ini. Ini tambahan aja kalau misalnya in case kamu nanti KP atau kamu nanti kerja, terlihat kayak gini tuh kamu nggak bingung. Jadi ini tuh menggambarkan saja Mbak Mas. Jadi misalnya kayak ini X-nya itu adalah weeks, kemudian yang Y-nya itu adalah uangnya. Jadi tadi kan misalnya A itu kan butuh 4 minggu ya kan? Ini B, ini duration sini sebenarnya. Nah, kemudian kamu bisa lihat antara weeks 13 sampai 25 itu banyak sekali kegiatan mulai dari E, F, G, J, I gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pelaksana. Oh, kapan saya punya kerjaan saya itu sangat banyak apalagi A, B yang tadi titik kritis itu ada di mana. Nah, ini kemudian pembiayaannya. Nah, jadi tapi kan karena kan belum ngitung pembiayaan kan, jadi ini nggak bisa digambarkan sebenarnya. Tapi saya pengen ngajari aja ini caranya membaca seperti itu. Sehingga si pemilik project itu akan tahu pada minggu keberapa sih saya butuh uang banyak. Oh, minggu 0 sampai 4 tuh saya cuma butuh uang segini hanya untuk A aja toh. Tapi coba kamu lihat itu weeks 4, 15 sampai 25. Aktivitasnya banyak, numpuk-numpuk besar, uangnya juga besar gitu ya. Jadi itu harus apa namanya, mempengaruhi ketersediaan uang, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah jelas semua? Kalau sudah, oh ya silakan, Mas. Saya kah? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Izin mengkonfirmasi aja Bu, kemarin yang tabel RACI itu kan arahan dari Bu Dia itu aturannya yang hanya boleh satu itu yang A aja Bu. Nah tadi Bu Santi menyampaikan yang R itu Ya, juga harus satu. Itu betul. kira-kira gimana ya Bu? Iya, ya R dan A hanya bisa satu. R itu pelaksana, Mas, yang melaksanakan program, yang melaksanakan. Jadi misalnya kayak swasta, berarti yang membangun, berarti dia adalah yang responsibel adalah swasta. Nggak bisa tuh misalnya swasta dengan PU misalnya, karena ini kan konsepnya KPPU, PPP, berarti yang melaksanakan hanya si swasta. PU itu mungkin bisa jadi A-nya misalnya decision maker-nya yang bekerja sama seperti itu. Jadi R dan A yang satu gitu. Kita lihat dari definisinya ini aja. Definisinya apa? Eh, definisinya R itu sendiri gitu ya, pelaksana seperti itu. Itu Mas. Ibu, terima kasih atas informasi. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Saya jujur ini saya kemarin sempat ngobrol dengan
beberapa dosen saya pengen ngomong tentang konsep dulu sih. Kenapa saya kayak kesannya ngulang di konsep, karena saya mendengar beberapa kelompok yang menurut saya kayak kurang tepat gitu, bagaimana kemudian mendefinisikan PPP atau KPBU. Begitu. Nah, makanya kemudian saya paparkan dulu tadi konsep perpresnya supaya kamu tuh tahu aturannya tuh kayak gitu di Indonesia gitu loh. Sehingga kamu nggak bertentangan gitu. Dan infrastruktur apa saja yang bisa dikerjasamakan banyak banget yang bisa dikerjasamakan banyak sekali sehingga itu bisa lebih luwes gitu ya. Tapi tadi harus digabungkan. Saya pengen bicara itu sebenarnya. Kalau yang NPA kan memang apa namanya memang waktunya untuk mengerjakan itu, menjelaskan itu. Silahkan nanti dilihat kembali untuk mulai dari konsep, kemudian mempengaruhi Raci ya, Raci, kemudian mempengaruhi dari NPA. Ya silakan, Naila. Ibu izin bertanya untuk yang backward pass tadi kan dimulainya dari belakang ya, Bu. Nah, Yes. itu untuk alur panahnya apakah memang dari A ke belakang atau tetap dari A ke belakang atau dibalik, Ibu, dari forward-nya? Terima kasih. Iya, iya. Bisa dilihat ya, Mbak Naila. Bisa, Ibu. Sorry. Sebentar. Tadi. Nah, panahnya tetap dari A ke K, karena kita kan sebenarnya pengen menyelesaikan dari A ke K. Cuma itu tadi cara menghitungnya aja, metodenya itu begitu. Jadi kita mau menentukan paling cepat dan paling lambatnya itu dari depan dan dari belakang. Cuma tanda panahnya tetap ke depan semua, karena kan kita pengen menyelesaikan itu. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, ya. Kalau sudah, nanti silakan oh ya, mungkin catatan sedikit aja. Kalau saya lihat sih beberapa kemarin sudah benar ya log frame-nya. Jadi jangan salah Mbak Mas, beberapa catatan mungkin yang kelas A dan D sudah tahu ya, kemarin sudah saya D1 ya. Misalnya antara tujuan jangka panjang dengan tujuan jangka pendek. Jadi tujuan jangka panjang itu biasanya lebih abstrak gitu ya, lebih abstrak, sedangkan tujuan jangka pendek itu jauh lebih terukur. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya tujuan jangka panjangmu gitu ya, itu kok malah mendesain koridor misalnya, itu kan jangka pendek mendesain koridor bukan 20 tahun. Nah, itu kan jadikan tujuan jangka pendekmu gitu. Tapi tujuan jangka panjang tuh yang lebih gede gitu, yang biasanya lebih abstrak. Itu yang perlu kamu lihat. Dan purpose ya, tujuan jangka pendek itu tidak lebih dari 2. Ya, tidak lebih dari 2. Secara teori seperti itu. Kemudian yang jadikan catatan juga itu di indikator. Di indikator itu bukan kemudian terlaksananya, bertambahnya. Indikator itu adalah hal-hal yang digunakan untuk melihat, menilai apakah yang ada di dalam naratif summary itu tercapai atau tidak, gitu ya. Misalnya kayak pengentasan kemiskinan misalnya, indikatornya apa berarti? Berarti kan jumlah masyarakat miskin, bukan terlaksananya pembangunan, gitu. Apakah terlaksana atau tidak itu kan baru mau kita ukur kan dari means of verification dengan cara survei bisa jadi seperti itu. Nah, jadi berarti di indikatornya adalah jumlah, bukan bertambahnya, meningkatnya. Itu tujuan, kalimat-kalimat tujuan ya. Indikator itu adalah aspek yang mau dinilai. Perkara naik atau turun baru kita mau lihat kan, baru mau kita hitung di dalam melalui means of verifications. Itu catatan saya. Jadi evaluasi itu bukan indikator, tapi kamu pengen lihat apa melalui evaluasi gitu ya. Catatan itu aja tambahan. Nggak ada? Sudah cukup? Kira-kira butuh PPT saya atau sudah punya? Sudah punya? Mungkin bisa dikirimkan ulang lagi. Iya, oke. Mungkin ini sudah 9:01 karena saya juga harus ada asistensi yang lain. Saya cukupkan, terima kasih Mbak Mas semua. Mohon maaf ini sepertinya saya nggak tahu nih kalau 159 mahasiswa itu sudah lengkap atau belum. Semoga KKL-nya lancar, sehat, tidak ada drama, dan kembali ke Semarang dengan selamat. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, dan